Kalau ingin hidupmu tenang, jangan kebanyakan gaya. Dah tuh. Gak usah tertarik sama pinjaman yang berbunga. Pinjaman yang berbunga, ibu-ibu sekalian, jangan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Gitu. Nanti tuh kalau kamu berani-berani sama hal yang seperti itu, sholatmu gak diterima, doamu gak akan didengar. Ada banyak hal-hal berbahaya dalam kehidupanmu, Bu. Kalau sampai kamu meninggal dunia belum taubat dari hal yang seperti itu, khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian utang riba, baik menghutangi ataupun yang dihutangi. Ataupun baik kamu berhutang ataupun kamu menghutangi dengan riba. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Udah, hidup di dunia tuh takutnya sama Allah aja. Hidup di dunia itu taatnya sama Allah aja. Jangan taat sama gaya hidup. Jangan taat sama budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah. Tapi ini kan budayanya nih sekarang nih pakai kalau kondangan tuh pakai brokat. Yang di dalamnya itu untung ya, tapi zaman sekarang sih udah agak perubahan luar biasa banyaknya. Kalau ngeliatin ibu-ibu zaman dulu tuh, kalau kondangan wajib hukumnya pakai brokat yang dalemannya itu nggak full. Tahu nggak sih? Ya kan? Kalau buat saya sih ibu, maksudnya umi saya atau kalangan umi mertua saya gitu, kayak gitu tuh zaman dulunya. Kalau mungkin yang muda-muda nih nenek-neneknya kali kayak gitu tuh. Kalau kondangan, terus rambutnya disanggul depannya disasak. Wah, kalau belum tinggi banget tuh, belum berangkat dah tuh pokoknya. Jangan ngikutin budaya yang tidak sesuai dengan syariat agama. Adik-adik juga gitu, misalnya gitu ya, temen-temennya yang lain lagi tren nih, apaan? Segala apapun yang berbau Korea. Barbie, oh ini baru lagi nih. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Taatnya sama Allah aja, ngikutnya sama syariat Allah aja, kata Allah kalian pasti akan jadi orang-orang yang beruntung. Pengen hidupnya benar, beruntung, lancar, damai, ikut syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya akan berada dalam keadaan baik di dunia sebelum kelak baik di akhirat nanti. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka. Hati-hati, jangan deket-deket neraka. Apapun aja yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka, jangan deketin. Misalnya perzinaan, jangan deketin. Adik-adik nih, kamu dideketin sama laki-laki, dek jangan sampai hanya gara-gara coklat sebatang kamu kehilangan harga dirimu. Silver Queen doang loh, mau-maunya kehilangan harga diri yang sebegitu mahalnya, mau-maunya hanya karena omongan seseorang yang mengatakan bahwa aku tak sanggup hidup tanpamu. Kamu kemudian kebawa sama dia gitu, nggak ada ceritanya dek,
dia bisa hidup tanpa kamu. Kamu kalau ada orang laki-laki ngomong lagi mabok tapi dia belum bertaubat, artinya ya nanti kalau nongkrong minum lagi gitu. Kata Nabi Muhammad, tidak mati dengan membawa iman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Keadaan dia bertaubat, belum bertaubat dari perzinaannya. Dalam artian, ya kalau gue sehat sih ketemu lagi, zina lagi gitu. Yang masih merencanakan malam indah atau siang-siang gitu ya, bobo-bobo siang, bobo-bobo cantik. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang belum bertaubat dari perbuatannya tersebut, katanya Nabi Muhammad ketika dia meninggal dunia, tidak akan meninggal dunia dengan membawa iman. Artinya iman akan Allah cabut dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita sekalian insyaallah. Allah jauhkan kita dari segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada neraka. Semoga Allah jauhkan kita dari rasa hati yang membawa kita dekat dengan neraka. Memang ada ustazah rasa hati mendekatkan kita kepada neraka? Banyak. Ragu-ragu pada Allah. Rasa hati kan mendekatkan seseorang kepada neraka. Nggak punya cinta menabi, itu rasa hati yang bisa mendekatkan seseorang kepada neraka. Makanya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, bala terbesar, bencana terbesar yang terjadi pada umat di masa sekarang adalah kosongnya hati dari rasa cinta kepada Nabi. Kalau masih punya cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah masih mungkin untuk bisa diharapkan keadaannya membaik di waktu-waktu yang berikutnya. Tapi udah hatinya nggak punya cinta sama Nabi, bahaya tuh, udah bahaya. Kalau disebut tentang Nabi tuh kayak biasa-biasa aja gitu. Malah dia lebih seneng diceritain tentang yang lain gitu. Dia gak seneng. Bahkan ngelihat orang rame-rame baca sholawat, dia gak demen. Dia bilang bid'ah katanya. Dia bilang ngapain tuh orang-orang berlebihan seperti itu. Berlebihan dari mananya, Bu? Kalian berlebihan memuji Nabi Muhammad. Oh? Kenapa gitu? Kalian mengkultuskan Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Ya, kalian menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini orang kagak ngerti nih. Kagak ngerti. Ibu-ibu sekalian, kita tuh mau gimana ceritanya disebut menduakan Allah dengan Nabi Muhammad? Bahkan kita kalau sholawat sama Nabi Muhammad, kita bilangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, cintamu kepada Nabi Muhammad. Kita minta Allah menambahkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Lah masa menduakan Allah dengan Nabi Muhammad? Orang mintanya aja sama Allah kok. Betul? Makanya ibadah tuh emang mesti juga mikir. Kalau ngaji tuh mesti mikir, biar kalau ada orang ngomong macem-macem tuh kamu enggak nih, enggak masuk di akal. Gituin aja. Orang yang bilang jangan berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, kamu akhirnya jadi mengkultuskan Nabi Muhammad. Atau jangan berlebih-lebihan mencintai Nabi Muhammad, membuat kalian tidak mencintai Allah. Tuh orang yang ngomong kayak begitu sama aja kayak orang ngomong, kamu kalau mau pergi umroh, mau pergi haji ke Mekah, jangan ke bandara. Kan kagak bisa nyampe Mekah kalau nggak lewat bandara, halo? Betul? Emang pesawatnya bisa naik dari atas atap? Kan nggak bisa gitu. Kita mendekati Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah jalan menuju Allah. Kita mencintai Nabi Muhammad sebagai bagian dari cinta kita kepada Allah. Mencintai Allah artinya mencintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Allah.
Dan yang paling utama, paling pertama, paling juara dalam meraih cintanya Allah yang nomor satu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka cintamu kepada Nabi Muhammad adalah salah satu bukti dari cintamu kepada Allah. Jangan kebawa-bawa sama pemikiran orang-orang yang berbicara semacam itu. Ya, takutnya kita dianggap kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Akhirnya hati kita, naudzubillah min dzalik, iman bisa tercerabut dari dalam hati kita, naudzubillah. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Kalian pengen disayang sama Allah, kalian pengen hidup penuh rahmatnya Allah, kalian pengen hidup senantiasa dalam pandangan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian pengen hidup selalu dikasihani oleh Allah. Caranya atiullah war rasul, taatlah kepada perintah Allah, taatlah kepada perintah Rasulullah. Yang taat. Kok Rasulullahnya disebut di situ padahal atiullah kan udah pasti atiur Rasul juga. Ada perintahnya disampaikan lewat Nabi Muhammad. Kenapa Allah pakai nyebut tuh ada war rasula juga gitu? Atiullah war rasula la'allakum turhamun, untuk menegaskan bahwasanya kamu perlu taat kepada Nabi besar Muhammad. Kamu perlu cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Kamu perlu ikut kepada Nabi besar Muhammad. Jadilah atsba' Nabi Muhammad, jadilah followers Nabi Muhammad dalam mengikuti apapun yang telah beliau perintahkan. Sebab apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad jatuhnya adalah perintah dari Allah, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan semua yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang taat aja bu sama Allah, yang taat aja dek sama Allah, yang taat aja hidup tuh sama Allah sama Rasulullah, enak hidup mudah, tenang hidup kamu dah. Kalau manusia tuh kamu taatin bisa menyenangkanmu, bisa mengecewakanmu, bukan begitu? Kamu taat kepada siapapun, mau sama atasan kek, bahkan sama suami misalnya gitu, ya, suami kamu taatin. Misalnya, teman-teman sekalian, kalau perintahnya memang semuanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nih taatin suami sampai di tingkatan suami nggak bolehin kamu pakai kerudungan dan kamu pun mematuhinya. Suami bilang kamu tuh kalau pakai kerudung kelihatan kayak 10 tahun lebih tua gitu. Jadi kamu nggak usah pakai kerudung deh, katanya si suami. Oke deh kalau gitu. Dia pun kemudian buka jilbabnya, pakai baju yang seksi dengan pemikiran ingin menyenangkan hati suami, tapi dengan mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serius sekalian, dia lupa hati suami itu adanya dalam genggaman Allah. Ditaatinnya suami yang membuat dia keluar dari perintah Allah. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, liatin aja, satu hari nanti dia akan dikecewakan dari suaminya. Udah ditaatin kayak begitu, tahu-taunya naksir janda belakang rumah. Kamu pun ditinggalin sama dia, nangis setengah mati itu.
Padahal gara-gara dia, saya asalnya pakai baju tertutup rapi, gara-gara dia nih saya kemudian buka aurat, dia malah dekat sama perempuan lain yang perempuannya malah pakai jilbab. Aduh, sakit hatinya, kecewa deh. Kenapa? Soalnya nggak taat sama Allah. Yang taat sama Allah. Tapi bukan berarti artinya dia taat sama Allah itu dengan nggak taat sama suami. Nggak gitu juga. Sebab Allah pun memerintahkan para istri untuk taat kepada suaminya selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Gitu. Ini malah disuruh bikin nasi goreng, bikinin saya nasi goreng dong. Nggak boleh taat kecuali kepada Allah. Kamu suami saya, kamu bukan Tuhan saya. Apa aja itu? Ini ngajinya sama siapa nih yang beginian? Kata Ustazah Halimah, nah lo. Nggak gitu modelnya teman-teman saya sekalian. Bahkan ketika suamimu misalnya nggak suka kamu pakai jilbab, bukan artinya sorry ya bang, kamu perintahkan saya kayak gimana, saya akan tetap pakai jilbab sebab kamu bukan Tuhan saya. Nggak gitu caranya, itu caranya. Tapi coba ngaca gitu. Kenapa ya suami saya nggak suka nih saya pakai jilbab? Kayaknya nih jilbabnya nih kurang pink. Kayaknya jilbabnya kurang kekinian, misalnya begitu kan ya? Coba deh tuh, cari-cari tuh demo berjilbab. Tutorial pakai jilbab yang kekinian gitu. Saya rasa nanti insya Allah semuanya akan membaik semuanya dengan cara kita taat sama Allah, kita taat sama Rasulullah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan cara yang terbaik. Atiullah wa Rasul la'allakum turhamun. Taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Itu udah jalan terbaik teman-teman sekalian. Bahkan ketika awalnya kamu kecewa, tetaplah di jalan Allah, tetaplah di jalan Rasulullah. Udah percaya aja sama Al-Quran. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, gak ada yang mampu menata kehidupanmu lebih baik daripada Al-Quran. Lebih baik daripada Al-Quran gak ada. Ini udah tatanan aturan yang terbaik. Sebab yang menciptakan aturan ini adalah yang menciptakan manusia. Jadi nggak mungkin bertentangan ibu-ibu sekalian. Tenang aja. Bismillah. Yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah. Nanti Allah akan mudahkan urusanmu ketika Allah merahmati dirimu. Bu, saya cerita nggak nih ya? Saya ketika awal menikah sama suami, saya sudah mengajar di Tarim, Hadramaut Yaman, kisaran 3 tahunan. Udah mengajar dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, di Daruz Zahra. Saya sudah mengajar bab fikih khilafiyah 4 madhab. Ngajar ya, bukan belajar. Murid-murid saya dari berbagai macam negara, teman-teman saya sekalian. Bukan hanya dari Indonesia dan bukan hanya dari Tarim gitu, tapi dari mana-mana negara. Ada dari Inggris, ada dari Amerika, dari Swedia, dari Australia, dan sekarang mereka sudah kembali ke negaranya masing-masing dan kebanyakan dari mereka menjadi ustazah. Yang saya mau ceritain, saya itu sudah mengajar sedemikian lama, kayak hukum-hukum tuh udah di luar kepala lah.
Di luar kepala dalam kitab maksudnya. Maksudnya itu udah banyak gitu kan yang saya hafal. Saya menikah dengan seorang laki-laki yang gak pernah pesantren. Jangankan ulama, masuk pesantren aja gak pernah. Pesantren kilatnya gak pernah. Itu ibu-ibu saya sekalian, emang namanya jodoh kali ya Bu ya. Kan katanya ada istilah nih, garam di laut, asam di gunung, dalam bumbu rujak bertemu juga. Ya bumbu rujak tuh kan ada garamnya, ada asamnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadilah menjalani hubungan pernikahan di awal gak mudah. Akan tetapi saya selalu ingat, pokoknya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Itu aja udah yang jadi patokan saya gitu. Yang jadi pegangan saya tuh ikut jalan Allah, ikut jalan Rasulullah. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun diperintahkan Rasulullah. Masalahnya ibu-ibu saya sekalian, kadang-kadang nih kalau misalnya saya jalanin sesuatu, suami sih suka nanya. Dan kalau dia nanya, saya jawab, dia suka protes. Misalnya, saya bilang sama dia kan, saya pakai kayu siwak. Terus dia nanya, itu apaan yang kamu pakai? Saya bilang, nih kayu siwak yang dipakai sama Nabi Muhammad. Oh, karena zaman dulu belum ada odol. Iya, namanya orang belum nggak pernah mondok kan gitu. Tapi karena saya tahu, apalagi suami ya Bu ya, jangan digurui. Langsung iya bener. Apa tuh, kenapa itu begitu? Kamu pernah ngerasain apa gimana nih? Jadinya ya udah aja gitu. Kalau dia protes terhadap sesuatu, saya diem aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada banyak hal yang saya berusaha untuk tetap di jalan Allah pokoknya. Hitungnya pokoknya tetap aja udah di jalan Allah. Dan subhanallah, hati manusia akan terus berbalik, kan begitu ya? Masya Allah. Saya tidak pernah berusaha mengubah apapun yang ada dalam diri suami. Ini juga catatan penting buat para istri yang ngerasa, apalagi kalau baru pulang ngaji nih, mendadak ustazah. Ngelihat suami masuk kamar mandi kaki kanan, astagfirullah. No. Silakan keluar dulu bang. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Itu nggak demen itu, suami kita nggak demen digituin. Jadi terhadap berbagai macam hal yang saya rasanya kayak nggak setuju gitu sama apa yang dia lakukan, yang saya kerjakan adalah saya menghantarkan doa, melangitkan doa. Ya Allah, jadikanlah suami saya ada dalam jalan-Mu ya Allah. Teman-teman saya sekalian, dan subhanallah, Allah maha membolak-balikan hati, maha mengubah keadaan. Kayak roda ya Bu ya, kayak roda gitu. Sekarang saya kalau ngelihat dia malah lebih soleh dari saya kayaknya. Insya Allah. Gak usah penasaran suami saya kayak apaan. Langsung buka nih, langsung browsing. Insya Allah. Saya cuman lagi mau ngasih tahu bahwa jalan hidup tuh emang udah digariskan sama Allah. Yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah. Selebihnya apapun, kalau kamu kerjakan apa yang Allah mau, Allah akan memberi padamu apa yang kamu mau. Gimana mau berharap Allah ngasih kepadamu yang kamu mau, jika kamu selama ini tidak mau menjalankan apa yang Allah mau?
Maka jalanin aja dulu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, sehingga insya Allah pada waktunya nanti Allah akan memberi kepadamu apa yang kamu mau. Gitu kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jalan hidup yang berikutnya, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, buru-burulah, cepet-cepetanlah menuju kepada maghfirah dari Allah Tuhan kalian, menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin, dan menuju kepada surga, arduhas samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, Allah sediakan, surga ini disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kamu kalau mau buru-buru, bukan buru-buru mau kondangan. Gitu loh, Allah kayak lagi bilang gitu. Kalau kamu mau buru-buru, Dek, bukan buru-buru nyari pasangan. Bukan. Kalau kamu mau buru-buru, kakak-kakak nih yang udah menikah, bukan buru-buru pengen punya anak. Biarkan semua berjalan sesuai dengan waktunya. Pernikahan itu bukan urusan siapa cepat, siapa lambat. Akan tetapi urusan bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat, hingga kalian bergerak menuju surga bersama-sama. Tuh namanya pernikahan. Jadi bukan, wah nih kayaknya sebelum Ramadan nih pokoknya harus kawin dah. Kenapa gitu? Soalnya kalau sampai lebaran belum nikah juga nih, gak sanggup sama pertanyaan pas mudik, kapan nikah? Dan biar saya sebelum Ramadan udah nikah, biar bisa jalanin perintah Nabi Muhammad. Yang mana tuh? Berbukalah dengan yang manis. Ya gitu ya. Jadi kalau mau buru-buru, buru-burunya adalah menuju ampunan Allah. Maksudnya buru-buru menuju ampunan Allah tuh kayak gimana? Kalau datang waktu sholat, bersegeralah. Sebab di dalam sholat terdapat ampunan Allah. Kalau mau baca zikir jangan ditunda-tunda. Sebab dalam pembacaan zikir terdapat ampunan. Kalau kamu mau baca sholawat, jangan ditunda-tunda. Kenapa gitu? Karena dalam pembacaan sholawat terdapat ampunan. Kalau mau hadir ngaji, jangan ditunda-tunda. Karena di dalam hadir majelis taklim turun ampunan Allah. Saya nggak perlu nih ngomong kayak begini nih buat ibu-ibu nih. Dari jam 11, jam 10 saya lihat udah banyak aja tuh yang datang. Jam 8. Tapi suamimu nggak lagi di rumah kan? Jangan sampai suami masih ada, sorry ya. Mau ketemu dulu nih Ustazah Halimah, ketemu sama kamu mulu bosen. Jangan gitu ya. Suaminya nanya, ntar makan siang saya gimana? Ada telur tuh di kulkas. Sian suami. Saya takutnya suami digituin mulu. Seminggu kajian saya dihadirin semuanya, dapat seminggu suami bisulan. Banyakan kolesterol. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Termasuk, nih dengerin saya, termasuk kalau kamu ingin bersegera menuju ampunan Allah, bersegeralah memaafkan orang yang berbuat salah padamu. Karena di dalam memaafkan kesalahan orang
terdapat ampunan Allah yang bersegera untuk memaafkan dosa-dosamu. Makanya tuh orang yang sok-sokan kayak begini nih, sok-sokan nih, saya nggak bakalan maafin kesalahan dia. Ini yang dendam-dendam kayak begini nih, apa nggak takut kalau Allah juga akan bersikap sama kepadanya? Kata Allah, kamu punya banyak dosa padaku, aku juga tidak akan memaafkan kesalahan dan dosa-dosamu. Abis deh kita nih kalau nggak diampunin sama Allah. Jangan. Apalagi yang modelannya kayak gini nih, saya nggak akan maafin kesalahan dia. Tar di akhirat saya akan berdirikan dia di hadapan Allah. Kamu jadi apanya akhirat? Nih saya mau tanya nih sama orang yang modelannya gini nih, kamu pernah diangkat jadi panitia akhirat bagaimana nih? Berani-beraninya buat memberdirikan seseorang di hadapan Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu pikir akhirat sekedar main-main apa gimana nih? Kamu bisa berdirikan orang di hadapan Allah. Gak ada siapapun yang bisa memberdirikan siapapun di hadapan Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita hanya akan diberdirikan oleh Allah di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Sampai kelibet-libet nih saya nih. Minum dulu dah. Jadi nggak ada ceritanya. Maafin salah orang biar kamu juga terhitung bersegera menuju ampunan. Sama Allah dibilangin, kalau kamu udah dapat ampunan aku, kamu juga akan dapat surga. Luasnya lebih luas daripada langit dan dipersiapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Ini jalan hidup kita nih. Tata hidupmu dengan ayat-ayat Al-Quran. Jelas kebenarannya. Siapa ya Allah orang-orang bertakwa ini? Biar kita tempuh jalan mereka. Biar kita ikutin cara-cara hidup mereka. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jalan hidup nih, ditata sama Allah. Kamu pengen masuk surga? Jadilah orang bertakwa. Yang kayak gimana ya Allah orang bertakwa? Yang gak pelit. Yang gak pelit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang ringan tangan memberikan nafkah, ringan tangan memberikan apa nih namanya? Infak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya. Ringan tangan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah, bukan di jalan biar kepilih jadi anggota dewan. Bukan. Yang Allah minta kamu itu menafkahkan hartamu di jalan Allah karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Makanya nih nanti nih bentar lagi nih 2024 suka mendadak banyak sumbangan. Betul nggak? Majelis taklim lah, masjid lah. Yang nyakitin hati, santren juga. Yang nyakitin hati pas nggak kepilih diambil lagi. Sampai ada, saya pernah dengar cerita di pemilu yang kemarinan tuh, ada orang nyumbang pintu masjid. Giliran kagak kepilih, masjidnya kagak punya pintu. Ya Allah, diambil balik sama dia. Innalillahi. Orang bertakwa, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Fisarra iwadharra. Nah, Allah nih emang bahasanya udah paling cakep dah. Fisarra, di saat kamu sedang sarra, sedang seneng, sedang gampang, kehidupan sedang mudah. Wadharra, bahkan di saat kamu sedang
dalam keadaan darurat juga. Kamu dalam keadaan susah juga. Kamu dalam keadaan terjepit juga. Kamu pas-pasan juga. Sama Allah tetap disuruh buat menafkahkan hartamu. Kok bisa sih Allah gitu amat? Ya Allah, kalau disuruh ngeluarin harta, orang kaya-kaya aja kenapa? Masa kita orang miskin-miskin juga disuruh ngeluarin harta juga ya Allah? Ini yang ada, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Enggak gitu, itu hitungan manusia. Hitungan Allah. Ketika Allah melihatmu mampu memberikan sedikit yang kamu punya, karena kamu memang punyanya sedikit, yang sedikit tersebut Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih banyak, materi maupun non materi. Jadi sekalian, makanya kamu lihat di atas muka bumi ini ada orang-orang yang kaya secara materi akan tetapi miskin secara hati, merasa enggak pernah cukup, merasa selalu saja kekurangan. Kenapa kayak begitu? Karena dia tidak mengikuti jalannya Allah untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tapi kamu pun juga lihat, ada orang yang kehidupannya pas-pasan. Dia miskin-miskin aja sih sebenarnya, tapi hatinya lapang, hatinya luas. Saya banyak ketemu orang kayak begitu. Saya pernah ketemu ibu-ibu sederhana sekali. Akan tetapi dia punya anak 5. Ibu-ibu saya sekalian, hampir 5-5-nya hafal Quran. Ketemu saya, dan anaknya itu 5 itu ibu-ibu saya sekalian disekolahkan biasa-biasa aja gitu, tapi baktinya sama orang tuanya, khidmahnya sama orang tuanya, sayangnya sama orang tuanya luar biasa. Saya sampai mikir, ya Allah, sebenarnya kan kebahagiaan kita tuh sederhana aja. Kamu kehidupan pas-pasan sederhana, tapi punya anak-anak yang berbakti padamu, taat sama perintah Allah, sholat gak usah disuruh, bahkan hafal Al-Quran, menghafalkan firman-firman Allah gitu. Kamu bangun malam-malam kehausan, pergi ke dapur, kelihatan anak lagi tahajud di kamarnya. Ya Allah, Bu, mauan begitu apa mauan duit 1 juta? Mauan begitu saya rasa. Betul apa enggak? 1 juta doang masalahnya Ustazah. Enggak, tapi saya yakin kok buat para ibu-ibu yang pada punya anak nih, mauan begitu apa mauan uang 50 juta? Mauan begitu ya Bu ya? Ibu mau punya harta berlebihan banyak, akan tapi anak satu kena narkoba, yang satu hamil di luar nikah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesengsaraan dan penderitaan macam apa itu? Enggak gitu. Ada banyak kesenangan yang tidak melulu urusan harta. Ada banyak kesenangan tidak melulu urusan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, kamu terhadap hartamu jangan nunggu kaya buat sedekah. Kamu punya berapa, sisihkan sebagiannya untuk mereka yang lebih tidak beruntung, atau yang tidak seberuntung kamu dalam urusan harta. Begitu kan? Nah, yang ada kita bagi. Itu rumus bahagia, ibu-ibu sekalian. Jangan kepengenan sama yang dipunya orang, yang kita punya jangan sendirian menikmatinya. Itu rumus hidup bahagia tuh. Yang ada dibagi, yang gak ada jangan dicari. Yang gak ada, gak usah pengen gitu. Orang punya begini, punya begitu, ya biarin, gak apa-apa. Ibu ya, bahagia gak tergantung dari itu kok. Betul? Gak tergantung dari itu. Siapa bilang Ustazah bahagia tuh tergantungnya dari harta Ustazah? Ini yang ngomong pasti gak pernah jadi orang berharta. Ini yang ngomong pasti bukan orang kaya. Bukan orang kaya yang ngomong, gak gitu ceritanya. Mereka bilang ternyata harta
tidak membahagiakan hidup kita. Gitu. Karena udah pernah nyoba. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa orang yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah saat dia dalam keadaan mudah pun saat dia berada dalam keadaan susah, dalam keadaan yang pas-pasan. Wal kadhiminal ghaidha. Tapi bukan artinya semua yang dia punya kasihin sama orang lain gitu ya. Udahlah dia lagi susah, uang belanjaan nih, pagi-pagi suami cuma ngasih 50.000. Siang-siang agak ada makanan, suaminya nanya, lah tadi pagi kan udah saya kasih tuh 50.000. Mana dia nih makanannya itu, padahal buat besok juga. Loh bang, udah saya sedekain. Kenapa kamu bisa sedekain? Kata Ustazah Halimah. Nggak gitu, nggak gitu. Nah kalau kamu dikasihnya uang segitu, kamu belanjain, kamu masak, kan gitu ya? Nah nanti makanannya sebelum kamu makan, kamu taruhin deh tuh sepiring, ya kan? Sayur asemnya, ikan asinnya, tempe gorengnya. Ini kayak jadi lapar nih. Sambelnya, sama kerupuknya. Atau kamu cari tuh orang di luaran situ, ada tukang sampah, udah makan belum pak? Nih pak, enak apa tuh makanan saya pak? Gitu kan. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, tuh namanya berbagi gitu kan. Yang kamu harapkan dengan pembagian tersebut bukan sesuatu hal yang sifatnya duniawi, akan tetapi sesuatu hal yang sifatnya ukhrawi, akhirat yang kita minta. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Penting nih. Calon-calon penghuni surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, mereka adalah orang-orang bertakwa yang satu, berani menafkahkan hartanya di saat susah maupun di saat mudah maupun saat susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan emosinya, mampu menahan emosi. Ibu, emosi itu ditahan, jangan marah-marah mulu. Ini saya bilang penting. Kenapa gitu? Cewek kebanyakan pada suka rada susah nahanin emosi, ya Bu ya? Enggak cewek juga Ustazah, cowok juga susah nahanin emosi. Ibu sekalian, meledak-ledak. Waduh, kau udah kesel sama orang, bawaan pengen marah aja kan gitu ya. Saya sering nanya tuh sama anak-anaknya tuh, nak, yang di rumah yang suka ngomel siapa? Mama. Mama deh tuh suka ngomel. Padahal ibu-ibu juga kalau habis ngomelin anak tuh pas dia lagi tidur nyesel. Ya Allah, siannya nih anak udah saya marah-marahin, penangis gitu kan. Tapi besoknya pas dia udah bangun kita marahin lagi. Ya Allah, al-kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu, tahan amarah. Ketika datang seorang pemuda, dia bilang, ya Rasulullah, sini, wahai Rasul, berikanlah nasihat padaku. Nabi Muhammad kasih nasihat padanya, la taghdab, jangan marah, jangan mudah marah. Dia bilang, faraddani miraran, saya balik lagi ke sana, saya bilang lagi, Rasul kasih nasihat saya. Nabi bilang, la taghdab, jangan marah. Saya ngantri lagi sama yang lain-lain, nanya sama Nabi, saya bilang, iya Rasulullah sini, wahai Rasul kasih nasihat saya. Nabi Muhammad bilang, la taghdab, jangan mudah marah. Nah gitu, jangan mudah marah, jangan cepet-cepet tersulut emosi. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kemarahan itu Bu mudah untuk menghancurkan apa yang sudah berhasil kita raih. Misalnya kamu berumah tangga nih, udah berapa tahun berhasil kamu jalanin, tapi ketika kamu marah bisa jadi rumah tanggamu jadi hancur karenanya. Betul? Ya kamu marahin suami karena suami ketahuan selingkuh misalnya, oh marah berapi-api sampai api keluar dari matanya.
Suami dimarahin, tambah lebih marah lagi. Oh udah deh kalau gitu, keluar dari rumah, saya ceraikan kamu. Waduh, bisa tinggal nyeselnya, ya kan? Banyak menghancurkan, termasuk juga anak nih, kamu sayang, kamu perlakukan dia dengan baik. Tapi kalau kamu modelannya yang marah mulu sama anak nggak merasakan kasih sayangmu, Bu. Dia pikir kamu jadi malah nggak sayang gitu sama dia gitu. Emang penting banget sih kemampuan mengendalikan amarah, makanya diajarin sama Nabi. Mau saya kasih tahu? Ibu-ibu sekalian, nih ya, pengendalian amarah ada jarak dekat, ada jarak jauh. Ada pengendalian yang sifatnya jangka waktu dekat, gitu ya. Ada yang sifatnya jangka jauh gitu. Nah, kalau yang sifatnya jangka dekat nih, kamu kalau marah, begitu marah, kalau datang amarah di saat kamu sedang berdiri, segeralah duduk. Kalau datang amarah dalam keadaan duduk, segeralah berbaring. Segeralah berbaring. Karena sifat dasarnya manusia itu kalau lagi marah nih Bu nih, kalau duduk biasanya langsung berdiri. Betul nggak? Misalnya nih, kita nih lagi biasa tiba-tiba kita lihat apa hal-hal yang bikin kita marah. Apa? Wah, langsung berdiri itu. Sama Nabi diajarin, kamu kalau marah lagi dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Bikin dirimu tuh lebih rileks, lebih santai. Kalau kamu datang marahnya dalam keadaan duduk gitu kan, segeralah berbaring. Jadi kalau misalnya suami marah-marah, kita kepengen marah juga. Tunggu bang, bentar. Tiduran dah kita. Mau lagi ngapain? Kata Ustazah Halimah, waduh kena mulu saya. Teman-teman sih sekalian, diajarin lagi sama Nabi tips yang lain. Katanya beliau alaihi salatu wassalam, tapi itu memang terbukti itu. Manjur itu ibu-ibu sekalian dalam membuat kita tidak tidak meluap-luap gitu kemarahannya. Jadi kalau lagi marah berdiri, duduk, kalau lagi duduk baringan, bukan kalau lagi duduk berdiri gitu, enggak, bukan. Lagi duduk baringan, cari keadaan yang jauh lebih santai. Kemudian diajarin sama Nabi, innal ghadab minasyaitan wasyaitanu minan nar wa yutfi'un nar ilal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, kemarahan itu sumbernya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Tidak ada yang bisa memadamkan api selain air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, pergilah wudhu. Bukan siram air suaminya, bukan. Gitu suami marah-marah, dia keluar bawa ember. Duduk. Ngapain? Siram dulu dah. Enggak gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, sama Nabi kita disuruh wudhu. Kita disuruh wudhu. Dan rasain, begitu habis keluar wudhu tuh hati lebih adem gitu. Lebih enak kondisinya. Kalau ternyata kemarahannya belum berhasil juga dari itu, mandilah. Kalau mandi belum mempan juga, berendamlah. Nah ini serius. Coba liatin. Biasanya kalau lama kena air, ya itu dia, setannya jadi ini gitu. Karena setan dari api gitu kan. Memang tuh. Apalagi kalau kamu niatkan, memang jalanin apa yang diajarkan Nabi. Sebab kemarahan tuh kalau kita ikutin hanya akan jadi penyesalan. Coba ibu-ibu ingat-ingat dah. Ingat-ingat. Ibu-ibu nih kan umur udah pada tua nih. Yang tua. Ya, saya nanya sama ibu-ibu yang udah tua dah. Ya, yang umur di atas 50-an tahun nih. Kan udah tua nih. Pernah nyesel karena marah nggak? Pernah nyesel karena nggak marah nggak? Nggak pernah. Saya nggak pernah denger, ya ampun nyesel saya kemarin. Kenapa tuh kemarin saya nggak marah? Nggak pernah. Tapi kalau udah kamu marah, kamu ngomel, kamu berkata yang kasar-kasar gitu, abisannya tuh pasti nyesel. Seringnya nyesel, teman-teman saya sekalian. Nah takutnya, saya nggak nyesel Ustazah, udah saya labrak tuh orang, saya marahin habis-habisan. Saya nggak nyesel Ustazah, saya takutnya kamu nyesel ntar di akhirat. Kamu nyakitin hati orang, kata
kata Nabi Muhammad, inna kasral mu'min, kasra qalbil mu'min indallah asyaddu min kasril ka'bah hajaran hajara. Sesungguhnya menyakiti hati seorang mukmin di hadapan Allah lebih berbahaya, lebih berat di sisi Allah daripada kamu menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Hati-hati. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Nah, kamu kalau kepengen jadi calon-calon penghuni surga, mudahlah dalam memberi maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik, bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya sekalipun. Kamu kalau dijahatin orang lain gak apa-apa, yang penting kamu jangan. Biasa aja bu, dibenci sama orang lain gak apa-apa, yang penting kamu jangan. Kamu dikata-katain sama orang lain, mohon maaf keluar semua nama-nama binatang gitu ya, dasar panda. Lucu kalau panda sih ya, gak apa-apa ya. Dasar kucing misalnya gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan, misalnya gitu dia ya gitulah ya, menyebutkan nama binatang yang hukumnya najis mughalladah. Misalnya gitu, orang lain berbuat itu kepadamu nggak apa-apa, yang penting kamu jangan. Kenapa gitu? Karena teman-teman saya sekalian, kita dalam hidup tuh udah pasti ada yang benci kita tuh udah pasti. Ada yang ngomong, ada yang gak enak sama kita tuh udah pasti. Semua orang emang pasti ngalamin itu kok. Udah pasti. Nabi Muhammad digituin, padahal Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Sayyidina Abu Bakar digituin, padahal siapa yang lebih baik sudah Nabi Muhammad daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, ibu-ibu sekalian, karena dibunuh sama orang Yahudi. Kan begitu ya, sama orang munafik. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Utsman bin Affan bersimbah darah ketika beliau sedang membaca Al-Quran, hingga darahnya menetes kepada ayat-ayat Quran yang sedang dia tulis saat itu, membuat beliau tewas. Semua orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang nilainya tinggi di sisi Allah mendapatkan perilaku-perilaku tidak enak dari orang lain. Maka kalau cuma sekedar saya, cuma sekedar kamu dijahatin sama orang lain, ya wajar-wajar aja. Jadi bilangin sama diri sendiri, nggak apa-apa ya digituin, yang penting kita jangan gitu. Tapi kan saya sakit hati, ya nggak apa-apa, kita juga punya banyak dosa kok, betul nggak? Kita punya banyak dosa apa nggak nih? Punya banyak dosa. Mudah-mudahan dengan kita dijahatin orang lain, dosa-dosa kita dikurangi Allah SWT. Dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Makanya kita berbuat baik pada siapapun, bahkan yang berbuat jahat kepada kita. Ayat terakhirnya, waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, yaitu orang-orang calon ahli surga ini juga yang apabila mengerjakan keburukan, yang apabila berbuat kesalahan, biar kayak gimana kita jagain diri kita, kayaknya pasti ada aja tuh salah-salahnya. Emang orang hidup ya bu ya, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia nih kita tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya wajar aja gitu. Pasti ada aja kita bikin salah, ada aja kita bikin dosa, ada aja kita mengerjakan kekeliruan dalam kehidupan. Ada aja kadang kita secara sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Dzakarullah, kita segera mengingat Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, sambil faham wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita selain walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka enggak berketerusan bikin dosa. Bikin dosa tuh jangan terus-terusan. Kita taubatin, kita insafin, dan mudah-mudahan berhenti dari segala perbuatan dosa. Pengen jadi ahli-ahli surga, beranilah berkata tidak pada segala perbuatan dosa. Insya Allah. Kalau kayak begitu, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, dia dapat ampunan dari Allah,
wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dia dapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, itulah seindah-indah balasan bagi orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu menata kehidupan kita dengan pedoman Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban